Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengenal Al-Fatihah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Saya Aisyah Naulil Mondang Harahap, NIM 0500200314. Saya Faiz Mukafi Ahmadi, NIM 0502203207. Dan saya Nur Hafiz Syafriani, NIM 0502203209. Yang pertama, hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Surah Al-Fatihah mengandung pokok-pokok tujuan dan menceritakan orang-orang yang mendapat petunjuk dan berjalan di atas garis-garis Allah, yakni orang-orang yang hidup bahagia dunia dan akhirat. Itulah mengapa Al-Fatihah menjadi surah yang mendapat peran yang sangat penting dalam peribadatan dan tepat untuk menjadi rukun sholat. Al-Fatihah menjadi rukun sholat berdasarkan pada sabda Nabi. Salat seseorang yang di dalamnya tidak dibaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah dikatakan tidak sah. Nabi mengatakan kata-kata tersebut 3 kali. Mewajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam salat hukumnya wajib. Pendapat ini telah disepakati oleh jumhur ulama, yakni Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur. Asbabun nuzul. Surah Al-Fatihah diturunkan setelah surah Al-Mudaththir. Dilihat dari kronologis turunnya, Al-Fatihah terdapat pada urutan kelima. Sedangkan dalam penulisan Mushaf Utsmani menjadi surah yang pertama. Surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang paling sering dibaca dan dihafal umat Islam. Bagi yang aktif sholat, Al-Fatihah dibaca sebanyak 17 dalam sehari. Al-Fatihah juga dibaca pada momen-momen tertentu seperti dalam doa, pembukaan pertemuan, dan tahlilan. Para ulama berbeda pendapat dalam mengklasifikasikan surah ini. Sebagian besar ulama ahli tafsir berpendapat bahwa surah ini termasuk surah Al-Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Makkah, sebagaimana yang dinukil oleh Abu Dinata mengenai pendapat Imam Abi Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Waqidiyah Al-Naisaburi dalam kitab Asbab Al-Nuzul. Sementara itu, dapat juga yang berpendapat bahwa surah ini termasuk surah yang diturunkan di Madinah. Mengenai ini, Al-Husain bin Al-Fadil berpendapat bahwa pada setiap orang alim terdapat ampunan. Dan pendapat ini termasuk pendapat yang tergesa-gesa dari Mujahid. Selanjutnya ada pula yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah diturunkan 2 kali di Mekah dan di Madinah. Hal ini ditunjukkan untuk memuliakan surah tersebut. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa surah ini sebagian diturunkan di Mekah dan sebagian lagi di Madinah. Namun pendapat yang terakhir ini termasuk pendapat yang aneh. Dari berbagai pendapat mengenai tempat diturunkan surah Al-Fatihah, tidak terdapat keterangan mengenai sebab-sebab atau peristiwa yang menyertai turunnya surah tersebut. Tidak pula ditemukan dalam situasi dan kondisi seperti apa surah ini diturunkan, serta pada tahun berapa tepatnya surah ini turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak. Tafsir dari setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Seruan dengan menyebut nama Allah merupakan cerminan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kalimat ini juga merupakan ungkapan dari pihak yang membaca bahwa ia mengawali setiap tindakannya dengan menyebut nama Allah agar tindakan itu berawal dan dilindungi olehnya. Bisa juga diartikan kekuatan pada diri pembacanya untuk melakukan suatu pekerjaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada kekuatan pada dirinya. Jika tidak ada pertolongan dari Allah, maka mustahil dia melakukan perbuatan tersebut. Ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini merupakan pujian kepada Allah karena dia memiliki semua sifat kesempurnaan dan karena telah memberikan berbagai kenikmatan, baik lahir maupun batin, baik bersifat keagamaan maupun keduniawian. Di dalam ayat itu pula terkandung perintah Allah kepada para hambanya untuk memujinya, karena hanya dialah satu-satunya yang berhak atas pujian. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta, dialah yang mengurus segala perbuatan makhluk, dialah yang memelihara semua makhluk dan dengan berbagai kenikmatan yang dia berikan. Pada makhluk tertentu yang terpilih, dia berikan kenikmatan berupa iman dan amal soleh. Ayat ketiga, Ar-Rahman-Rahim, yang artinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kedua kata ini menggambarkan sifat Allah. Allah menuturkan dua sifat ini adalah untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa pemeliharaan Allah itu berdasarkan kasih sayang dan budi baik. Hal ini terbukti pada nikmat yang banyak dianugerahkan kepada seluruh makhluk. Banyak para ulama yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayangnya yang memberikan kenikmatan secara khusus untuk orang-orang mukmin saja. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa sifat Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang memberikan kenikmatan yang bersifat umum, sedangkan sifat Ar-Rahim merupakan sifat kasih sayang Allah yang bersifat khusus. Menurut Syekh Tantawi Jauhari, kata Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan zatnya. Allah merupakan sumber kasih sayang dan kebaikan. Sedangkan kata Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu bagaimana sampainya kasih sayang dan kebaikan Allah kepada para hambanya yang diberi kenikmatan. Ayat keempat, Malik Yaumiddin. Kalimat Malik Yaumiddin disebut setelah Ar-Rahman Rahim, seolah-olah menunjukkan adanya ancaman setelah anjuran. Di samping itu juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mendidik hambanya dengan kedua metode tersebut. Allah bersifat pemurah dan penyayang sekaligus berkuasa untuk memberikan pembalasan atas setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Menurut Ibnu Abbas, Muqatil, dan As-Sadi, ayat tersebut berarti yang memutuskan di hari perhitungan. Menurut Qatadah, kata ad-din berarti pembalasan. Dalam hal ini, pembalasan berlaku atas semua kebaikan dan keburukan. Sedangkan menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi, ayat tersebut bermakna yang menguasai hari ketika tak ada lagi yang bermanfaat kecuali agama. Menurut pendapat lain, kata ad-din berarti ketaatan. Dengan demikian, Yaum ad-din berarti hari ketaatan. Saat itu hanya ketaatan hamba kepada Allah yang menyelamatkannya dari siksaan api neraka. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah membatasi penyembahan atau ibadah hanya kepada dirinya semata. Dengan ayat tersebut, kita pun harus memutuskan ibadahnya hanyalah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ibadah tersebut dikait-kaitkan dengan selain Allah. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan manusia kepada Allah untuk mengikuti berbagai perintah dan larangannya. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya terlebih dahulu. Setelah kita beribadah kepadanya, barulah kita pantas untuk meminta pertolongan kepadanya. Dengan kata lain, sudah selayaknya orang meminta sesuatu setelah ia terlebih dahulu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sangat tidak pantas jika seseorang meminta segala sesuatu terlebih dahulu padahal ia belum melakukan apa yang diperintahkan. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut Ibnu Abbas, kata tunjukinlah kami
berarti berilah kami ilham. Sedangkan jalan yang lurus berarti kitab Allah. Dalam riwayat lain, jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Selain itu, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ia berarti al-haq atau kebenaran. Dengan demikian, menurut Ibnu Abbas lagi, kalimat tunjukilah kami jalan yang lurus berarti berilah ilham tentang agamamu yang benar, yaitu tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, serta tiada sekutu baginya. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini merupakan penjelasan dan tafsir dari ayat sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Jadi yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka. Lalu Allah pun menjaga hati mereka dalam Islam sehingga mereka mati tetap dalam keadaan Islam. Mereka itu adalah para nabi, orang-orang suci, dan para wali. Sedangkan menurut Rafi bin Mahran, seorang tabi'un yang juga dikenal dengan nama Abu Al-Aliyah, yang dimaksud dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat itu adalah Nabi Muhammad SAW dan kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Selanjutnya yang dimaksud dengan bukan jalan mereka yang dimurkai adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Mereka dimurkai oleh Allah dan mendapatkan kehinaan karena melakukan berbagai kemaksiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat pada lanjutan ayat tersebut adalah orang-orang Nasrani. Tafsir bahwa orang-orang yang dimurkai adalah Yahudi dan orang-orang sesat adalah Nasrani sudah disepakati oleh banyak para ulama dan diuraikan dalam beberapa hadis dan ayat Al-Quran. Selanjutnya, ikhtilaf al-mazahib terkait basmalah. Surat Al-Fatihah berfungsi sebagai prolog atau pembuka yang berisi rangkuman dan ringkasan yang padat mengenai keseluruhan isi Al-Quran. Sebagian sahabat seperti Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para tabi'in seperti Sa'id Ibnu Jubair, Atta, Az-Zuhri, dan Ibnu Mubarak, serta ulama Mekah dan ahli Al-Quran seperti Ibnu Katsir, juga sebagian ahli qiraat Kufah dan ahli fikih seperti Hashim Al-Kisai, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa Bismillah itu merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Mereka bisa berpendapat demikian dengan alasan yang pertama, ijma' dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Yang kedua, terdapat hadis-hadis yang menyebutkan masalah tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tadi telah diturunkan kepada saya sebuah surah. Kemudian Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, seluruh kaum muslim telah ijma' bahwa apa yang telah terdapat di dalam mushaf adalah kalamullah, sedangkan basmalah ada di antaranya. Karenanya wajib menjadikannya sebagai salah satu bagian darinya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Bismillah tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Itu adalah pendapat dari Imam Malik dan para ulama Madinah seperti Kabilah Al-Za'i, sebagian ulama Syam, Abu Umar, dan Ya'qub. Yang pendapat mereka ini tuh dianggap paling sahih menurut mazhab Abu Hanifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur-unsur pokok yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, keimanan. Beriman kepada Allah yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas sesuatu nikmat itu hanya bagi Allah. Karena Allah adalah pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Di antara nikmat itu ialah nikmat menciptakan, mendidik, dan menumbuhkan. Sebab kata Rabb dalam kalimat Rabbul Alamin tidak hanya berarti Tuhan dan penguasa, tetapi juga mengandung arti tarbiyah, yaitu mendidik dan menumbuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dan dalam dirinya sendiri
dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah, karena Tuhanlah yang maha berkuasa di alam ini. Pendidikan, penjagaan, dan penumbuhan oleh Allah haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya, sehingga menjadi berbagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah, serta berguna bagi masyarakat, karena keimanan itu merupakan masalah yang pokok. Maka di dalam surah Al-Fatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja, tetapi ditegaskan dengan dan dilengkapi dengan ayat kelima, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah yang kami memohon pertolongan. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Yang dimaksud dengan yang menguasai janji memberi pahala yang terhadap ialah pada hari itu Allah yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya sambil mengharap nikmat dan takut akan siksanya. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditunjukkan kepada Allah. Yang kedua, hukum-hukum. Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, baik yang mengenai keyakinan maupun akhlak, hukum-hukum dan pelajaran. Yang ketiga, kisah-kisah. Kisah para nabi dan kisah para orang terdahulu yang menantang Allah. Sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran memuat kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang terdahulu yang menantang Allah. Yang dimaksud orang yang diberi nikmat dalam ayat ini ialah para nabi, para sidikin, syuhada, dan orang-orang solihin. Adapun orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Terima kasih. Kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain menjadi surah pembuka dalam Al-Quran, surah ini juga menggambarkan isi keseluruhan Al-Quran. Surah Al-Fatihah mengandung pokok-pokok tujuan Al-Quran secara ijmal atau global, yang kemudian diperinci dengan berbagai keterangan dalam ayat-ayat terdapat pada surah-surah berikutnya. Pokok-pokok tersebut meliputi aspek akidah, akhlak, hukum, atau syariah, dan sejarah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.